Baik, kita akan segera mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Dan pengalaman saya ketika tahun 95 memegang satu radio, ada dua penyiar saya Pak Anies izin untuk keluar karena ikut Indonesia Mengajar. Iya, jadi saya kalau ingat Pak Anies ingat Indonesia Mengajar. Saya di Pekalongan waktu itu tahun 93. Baru masuk Jakarta tahun 95 di FM Stream. Dan terakhir di grupnya MRA. Baik, alhamdulillah. Dan dengan begitu kita langsung kepada Pak Anies untuk memberikan kata sambutannya. Saya kalau menyampaikan buku lihatnya kamera. Jadi kalau saya lihat ke atas malah nyambung ya. Ya, nah lihatnya di situ tuh dari ibu. Pak Bapak sekalian, saya mendapatkan undangan ini dari Pak Dodi. Jadi ketika Pak Dodi mengabarkan, saya insya Allah hadir. Hadir bukan untuk memberikan ceramah, hadir untuk ingin mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Jadi ini majelis di masjid yang baru saja mulai digunakan. Barangkali di antara semua masjid yang disebutkan Pak Wali di Jakarta Selatan, ini salah satu masjid terbaru. Betul ya, Pak? Masjid terbaru, tapi masjidnya hidup. Jadi ketika dapat undangan, saya tahu waktu itu ketat kebetulan. Tapi saya ingin hadir, walau sebentar. Ingin menunjukkan dukungan. Mudah-mudahan Masjidil Husna ini makin maju, makin berkembang. Kegiatan dakwahnya makin luas dan jangkauannya dari masjid ini juga makin besar. Jadi saya hadir di sini untuk sama-sama belajar Palestina, kota Yerusalem. Nah, saya kemarin cerita sedikit. Saya kemarin ada kegiatan dengan working group untuk Al-Aqsa bersama Duta Besar Palestina dan saudara kita yang di sana. Salah satu PR kita di Indonesia ini adalah mensosialisasikan agar peristiwa dan sejarah serta kerumitan yang ada di Palestina dipahami. Karena di kita ini banyak yang tidak memahami dengan baik. Bahkan mari contoh peristiwa Mi'raj dari samping Masjidil Aqsa itu sering jadi foto, dan banyak masyarakat kita kalau ditanya foto Yerusalem Masjidil Aqsa yang mana, biasanya salah tunjuk. Yang ditunjuk yang ada kubah emasnya, padahal Masjidil Aqsa tidak ada kubah emasnya. Yang ada kubah emasnya itu adalah kubah batu. Disitulah tempat peristiwa naiknya Mi'raj, tapi bukan menjadi masjid. Saya kesini kenapa? Karena peristiwa 27 Rajab. Nah, tapi kembali kepada peringatan Isra Mi'raj di sini tadi sudah disampaikan pentingnya sholat, dan saya ingin dalam kesempatan ini menggarisbawahi karena Pak Dodi titik harapan pengalaman kepemimpinan kaitan dengan sholat. Kita semua menyadari bahwa sholat itu tiang agama, sholat ibaduddin. Kita penting bagi pemimpin-pemimpin menempatkan sholat sebagaimana pokongan surat Al-Ankabut 45. Apa itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal
sholat ini mencegah kita dari perbuatan keji dan nah, bagi yang bertugas di kepemimpinan, maka mencegah ini menjadi penting karena kita sering harus membuat keputusan-keputusan, sering harus mendapatkan situasi-situasi yang sulit. Saya sering gambarkan ada keputusan itu benar dan salah, ada keputusan itu baik dan buruk. Bagaimana kita mengambil keputusan idealnya benar dan baik? Dalam kenyataannya sering ambil keputusan baik tapi tidak benar, sering harus ambil keputusan benar tapi tidak baik. Benar salah nilai, baik buruk itu manfaat. Benar tapi merugikan, menguntungkan tapi tidak benar. Yang ideal bermanfaat dan benar. Hidup tidak selalu begitu, dan kepemimpinan tidak selalu begitu. Dan kami melihat bahwa setiap kali kita dapat jeda dengan sholat, kita diingatkan atas nilai yang harus dipegang. Saya berapa kali menyampaikan kalau kita dapat tugas kepemimpinan, kalau saya memimpin 20 orang, maka setiap orang saya kasih tugas satu-satu. Kalau saya memimpin 200 orang atau 2000 orang, 200 orang, maka saya bikin struktur organisasi. Bagaimana 200 orang ini bisa bekerja dengan baik. Strukturnya ada, SOP-nya ada, targetnya ada, sistem pengendaliannya ada. Jadi kalau saya bikin 200 orang, pakainya SOP, pakainya struktur organisasi. Tapi kalau saya memimpin 200.000 orang, atau saya memimpin 200 juta orang, nggak bisa pakai SOP, nggak bisa pakai struktur organisasi. Dan saya tidak bisa memberi tugas tiap orang satu seperti saya memimpin 20 orang. Betul tidak betul? Pada saat memimpin 200.000 orang dan pada saat memimpin 200 juta orang, maka pemimpin itu memimpin dengan nilai, bukan pakai struktur, pakai nilai. Saya bertugas di Jakarta.